ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Nugrah Khairi. Kepada Bapak Nugrah Khairi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal nasihin wa afana min hulmihi wa ma ghirrasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillahirabbil alamin Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Surau ini dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya telah biasanya bertunda ceramahnya setengah lama. Ceramahnya paling lama setengah jam. Paling lama benar sejam. Boleh lama kan lama segala ya. Jadi kalau saya kalau ceramah di tengah lama, kalau dia setengah jam, tak pun kurang besar dia. Tapi yang tolak kan, ni mata-mata lah ngaling-ngaling nak lo, dijaga rasa nama-nama ni. Kalau saya Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki malam ke-17 bulan Ramadan, yang mana pada malam hari ini ada peristiwa besar yang terjadi, yaitu nuzul Quran. Apa yang dimaksud dengan nuzul Quran? Nuzul Quran dalam bahasa Arab anzala yunzilu, yang artinya turun atau diturunkan. Kemudian Al-Quran yang berarti Quran atau Mushaf. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasanya nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Kaum muslimin berbahagia, bulan suci Ramadan identik dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah. Kita lihat saja, kalau misalkan bulan Ramadan ini tidak ada kira-kira kita memberi makan, ada kira-kira kita bersedekah pada tahlilan, ada kira-kira kita rela puasa setiap minggu Senin sampai Kamis. Walau itu ada tidaknya. Kemudian yang kedua, kita lihat pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini biasanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Contohnya saja seperti menghafalkan Al-Quran. Kita Allah kalau di bulan-bulan lain kita baca Quran pas maghrib. Tapi kalau misalkan datang bulan suci Ramadan, itu kita berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Entah 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Kalau masih berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini merupakan mukjizat. Kenapa disebut dengan mukjizat? Yang pertama, kita tahu bahwasanya Quran surah yang pertama terdapat dari surat Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi kenapa ditulis di halaman pertama itu surah Al-Fatihah, bukan surah Al-Alaq? Itu alasan dia kan? Ada yang tahu tidak apa? Pakai burung, pakai abang, ya cik, bisa ya? Sudah tahu itu cuma orang aku dia. Kalau semua berbahagia, jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat. Kenapa di Al-Quran itu dituliskan surah pertama
tersebut dan beliau mewasili pada beliau untuk menuliskan Al-Quran. Kami sangat bahagia. Hingga saat ini Al-Quran itu tidak ada pernah yang cacat. Boleh kita cek Al-Quran kat mana saya dengan saya kata itu. Al-Quran kat sejumlah ini sama dengan Al-Quran ini kat apa. Semua bisa manusia yang hidup. Kami sangat berbahagia. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh kita untuk senantiasa baca Al-Quran. Karena barang siapa yang membaca setiap satu dari Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat berbahagia. Tidak lama lagi insyaallah kita akan mulai untuk meraih Al-Quran dan kita harap semoga kita akan mendapatkan malam Al-Quran tersebut dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sangat berbahagia. Itu sudah 24 jam dan 24 jam dan kira-kira 100 menit kira-kira ada. Mungkin pada hubungannya dulu, insyaallah. Insyaallah. Jadi sebelum saya lanjut, izinkan perkenalkan nama saya dulu. Nama saya memang agak rumit sikit, agak banyak sikit orang itu. Orang dari kampung nama saya ini Murah Khairi. Murah Khairi. Tapi kalau kanan Nugrah Khairi. Nah, kalau orang Jawa kamu Nugrah Khairi itu macam-macam masalahnya. Tapi sebabnya tak tergolong. Tergolong dia pun yang pun menyimak saya. Panggilan saya biasa Oli. Oli atau Oli, penonton dulu. Dan alhamdulillah saya rumah saya jauh Cibujuk. Ujung Bandung. Madrasah Ujung, bukan Bandung tua. Madrasah Ujung kan? Madrasah Ujung tempat dia dekat SD Madrasah yang ada jual minyak tanah sama kapal hafil. Tahu dua juga ada. Dan alhamdulillah saya berada di tengah ini. Saya berada dari tahun 2021 dulu. Kemarin saya sempat kuliah di salah satu di Universitas Padang. Dan alhamdulillah selesai di Kuliah Bahasa Arab. Dan alhamdulillah sekarang memulai kelas 1 di Sekolah Tengah. Keseharian saya, hari-hari saya, panggilan saya kami menengah, malam-malam saya mempertahan. Pagi-pagi saya nanti ke sekolah dekat SDUT Madrasah. Malam-malam saya beri petugas lah. Saya bimbing dalam bahasa dekat saya ini. Malam tanggal ke pergi, malam sampai ke Padang, malam tanggal dan Cemanggal. Alhamdulillah iman rasa pasti saya ini. Kalau saya berbahagia, kita tahu bahwasanya pada bulan satu Ramadan merupakan bulan yang penuh Tuhan. Kenapa disebut dengan bulan yang penuh Tuhan? Yang pertama, bulan satu Ramadan mengajarkan kita bahwasanya bagaimana caranya untuk mengontrol hawa nafsu kita. Kita ini kadang-kadang serabut, kadang-kadang penafsir, kadang-kadang kadang-kadang dan tak berhanya kepai, dan tak berhanya tegur, dan berhanya esbol lagi. Dan tanggung dia yang maha alam dan tak setangkau terbalik itu berada. Lalu dia tak masya Allah banyak menurut berbeda. Tapi pas makan, tak buat kekala oleh makan. Betul mengangkat ikhwan syaitan. Sesungguhnya mubazir ialah saudaranya syaitan. Nah, bulan Ramadan mengajarkan bahwasanya kita harus bisa mengontrol hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan ini merupakan aturan kita untuk bagaimana caranya mengontrol lisan kita. Kita lihat bahwasanya kalau di bulan-bulan lainnya kita orang-orang kita nggak sudah bercamai terus ke Jawa. Anak biasa sedikit bercamai yang
TPU. Nah, kalau saya berbahagia, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ada 3 utama ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam dalam Ramadan. Yang pertama, yaitu senantiasa meningkatkan sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW berbunyi, barang siapa yang senantiasa mengerjakan sholat sunnah Ramadan walaupun 12 rakaat selama ia setelah dunia, maka ia akan diberikan rumah di surga. Kira-kira kita nanggung rumah tersebut. Kita ini kadang-kadang berpikir, kita ini mau masuk surga, tapi ini kita akan rumah kerja. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita ini pantas masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau masalah bahagia. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW memperbanyak baca Al-Quran. Nah, yang kedua ini sangat-sangat penting. Karena apa? Allah SWT sendiri yang menurunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandinginya sama sekali. Bukan sama yang membuat dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil atau kitab lainnya. Bukan sama. Kemudian yang ketiga, ada namanya berinfak. Kita diajarkan kepada bulan suci Ramadan ini senantiasa untuk berinfak, senantiasa untuk bersedekah. Karena ada Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kamu yang berbahagia, mungkin kita sabar bisa saya katakan terhadap pertolongan saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.